Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Cipor and Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau latihan soal-soal teknis guru atau soal-soal teknis kompetensi guru. Bagi yang baru bergabung, seperti sebelumnya, Bapak Ibu guru semuanya bisa sambil berlatih juga untuk menjawab soal-soalnya. Nanti saya akan memberikan waktu atau jeda sebentar di setiap soalnya. Baik, mari kita langsung saja ke soal nomor 1. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk nomor 1 adalah feedback. Kenapa feedback? Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement dan punishment. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Dan yang terakhir, remedial adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Baik, reinforcement sendiri itu artinya penguatan dan punishment itu artinya hukuman. Untuk soal ini kita harus melihat dari kata-kata di sini. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, maka disebutnya adalah feedback. Begitu. Lanjut nomor 2. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk nomor ini adalah A. Kenapa A? Di sini saya sajikan langkah-langkah pemilihan materi. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang terakhir, memilih sumber bahan ajar. Kalau Bapak Ibu mau mencari materi atau media dari internet saat menyusun RPP, tentunya kita harus mempertimbangkan
hal-hal seperti ini ya. Maka jawaban yang betul untuk soal ini adalah yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nomor selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan titik-titik. A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, dan terakhir asas penilaian. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang betul untuk nomor ini adalah tujuan penilaian. Kenapa? Pembahasannya, tujuan penilaian adalah yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, afektif, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan yang belum dikuasai seseorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Yang keempat, memperbaiki proses belajar. Untuk soal ini disebutkan mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Ini udah sesuai dengan tujuan penilaian nomor 1 untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, kognitif, dan psikomotor. Maka jawabannya nomor 3 adalah D. Selanjutnya, nomor selanjutnya. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari titik-titik. Pertama, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk nomor ini adalah B. Kenapa? Di sini pembahasannya yaitu tentang model pembelajaran kontekstual atau CTL, Contextual Teaching Learning. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Ketiga, bertanya. Keempat, masyarakat belajar. Kelima, pemodelan. Keenam, refleksi. Ketujuh, penilaian autentik. Maka yang sesuai dengan pertanyaan ini adalah B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Nomor selanjutnya, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencangkup semua kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian titik-titik.
A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. B. Beracuan, kriteria, dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah A. Beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Kenapa? Mari kita lihat pembahasannya. Beracuan, kriteria, menyeluruh artinya penilaian meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sistematis artinya sesuai prosedur baku. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan baik segi prosedur maupun segi teknik penilaian. Kalau terakhir, objektif menilai sesuai kompetensi siswa tanpa membedakan syarat, kondisi, dan lainnya. Di sini yang ditanyakan adalah penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencangkup semua aspek baik kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian yang pertama, beracuan, kriteria, dan menyeluruh. Nomor selanjutnya, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat. Untuk nomor ini kita lihat program remedial ya Bapak Ibu. Pilihannya adalah A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Dan yang terakhir, kesalahan. Silahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang betul untuk nomor ini adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Mari kita lihat pembahasannya. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam pembelajaran klasikal, peserta didik mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individu. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Kalau di sini soalnya atau kondisinya adalah program remedial yang dilaksanakan bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Jadi jawaban yang betul untuk nomor ini adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nomor selanjutnya, setelah dilakukan tes praktek menulis sebuah teks, selanjutnya Pak Agus berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tulis tersebut dilakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Agus akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah titik-titik. A. Afektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D.
konotasi, dan E. behavior. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk nomor ini adalah B. Kognitif. Kenapa? Mari kita lihat pembahasannya. Afektif adalah penilaian sikap menggunakan bentuk jurnal, PD, PA, teman, observasi. Kognitif, penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, dan penugasan. Psikomotorik, penilaian keterampilan menggunakan produk, praktik kinerja, proyek, portofolio. Konasi, penilaian kehendak. Behavior, penilaian perilaku atau pengetahuan keterampilan. Di sini yang dilakukan oleh Pak Agus adalah mau berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Kalau lihat dari pembahasan, tes tertulis masuknya di ranah kognitif. Jawabannya sesuai dengan pilihan B. Nomor selanjutnya, Pak Asep adalah guru mata pelajaran X. Seni adalah keponakan dari Pak Asep. Dari tes formatif yang diberikan kepada Seni, didapat bahwa Seni tidak menjawab satupun soal dengan benar. Dalam hal ini, Pak Asep harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, dan E. Tujuan evaluasi. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab. Jawaban yang betul adalah B. Prinsip evaluasi. Kenapa? Mari kita lihat. Prinsip evaluasi terdiri dari valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, mendidik, terpadu, akuntabel, dan lain-lain. Sedangkan di sini dari soal tersebut harus bersikap, Pak Asep ini harus bersikap objektif. Maka ini sudah sesuai dengan prinsip evaluasi. Gitu. Nomor selanjutnya, pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes akhir belajar dapat diurutkan titik-titik. A. Tabel spesifikasi tes, mentelaah soal tes, menulis soal, analisis butir soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis butir soal, mentelaah soal tes, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. C. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, menafsirkan tes. D. Tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, dan menafsirkan tes. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu. Maka jawaban yang betul untuk nomor ini adalah
Kenapa? Kita bisa lihat di atas pada soalnya, pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah untuk menyusun tes hasil belajar. Pembahasannya, langkah-langkah yang betul untuk menyusun tes hasil belajar. Yang pertama-tama itu dibuat dulu tabel spesifikasi tes. Yang kedua adalah menulis soal. Yang ketiga, mentelaah soal tes. Selanjutnya, langkahnya adalah menguji coba. Langkah selanjutnya adalah analisis butir soal. Langkah selanjutnya adalah perbaiki tes. Selanjutnya adalah merakit tes, dan terakhir adalah menafsirkan tes. Maka pilihan di atas yang sesuai dengan langkah yang betul adalah tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, menguji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki tes, merakit tes. Ini adalah langkah-langkah menyusun tes hasil belajar. Nomor terakhir. Untuk nomor terakhir seperti sebelumnya, ini adalah nomor yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menjawab nomor ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kembali latihan soal-soal teknis atau latihan soal-soal kompetensi profesional guru di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.